يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan sesuatu sebagai sumpahnya, itu bukan tidak ada artinya, bukan tidak ada hikmah atau maknanya. Pasti di sana mengandung hikmah, rahasia. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha adalah waktu yang sangat terang tapi tidak terlalu panas. Ad-duha ketika matahari sudah terbit dan kira-kira tinggi matahari itu kalau pakai horizontal ya, atau pakai titik horizon, itu dari titik horizon seukuran setinggi galah. Galah itu tombak. Tombak yang digunakan untuk berjihad. Itulah ukuran dulu di zaman Nabi SAW. Karena itulah yang mereka sering dapatkan. Sebagaimana mereka menjadikan ukuran, di antara ukuran-ukuran itu adalah dengan Al-Quran. Ketika Anas bin Malik ditanya, berapa kadar lama waktu jeda antara selesai sahurnya Nabi SAW dengan waktu subuh atau waktu fajar. Anas bin Malik, para sahabat banyak mengatakan qadra khamsina ayah, seukuran 50 ayat. Jadi ada ukuran tinggi, ukuran panjang ya. Itu mereka gunakan benda-benda yang mereka kenal tentunya, yang dikenal di zaman tersebut. Hasta, jengkal, zira. Karena itu yang mudah, itu yang dimiliki oleh semua manusia pada umumnya, rata-rata. Ukuran waktu juga demikian. Dan mereka pilih ukuran waktu yang menunjukkan kebiasaan gaya hidup mereka, yaitu dengan Quran. Qadra khamsina ayat. Kalau kita kan jarang sekali. Kita sudah pakai jam, menit dan detik. Jarang sekali menggunakan waktu atau mengungkapkan ukuran waktu itu dengan ayat-ayat Quran. Maka perlu di Ramadan ini untuk kita sosialisasikan. Kita gunakan istilah-istilah nubuwah, kemudian kita transfer ke dalam ukuran-ukuran yang sudah memang kita kenal. Tidak ada masalah. Supaya apa? Supaya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali menembak dengan satu peluru kena dua buruan. Bisa? Bisa bagi yang ahli. Jadi tetap menggunakan ukuran-ukuran nubuwah di dalam sunnah, dalam hadis, supaya tidak lupa umat ini dengan apa yang menjadi ukuran-ukuran di zaman Nabi SAW dulu. Wadduha, demi waktu duha. Kita harus ingat dan yakin tidaklah Allah bersumpah dengan waktu duha, melainkan di sana ada kelebihan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Waktu duha adalah waktu pilihan Nabi Musa ketika ingin menyampaikan hujjah, ketika ingin menyampaikan argumentasi, dalil, burhan, mukjizat. Ya pantas saja karena zaman dulu belum ada listrik, belum ada penerangan yang canggih. Maka waktu yang paling strategis untuk menunjukkan kebenaran itu adalah waktu duha. Wa ayyuhsyaran nasu duha. Begitu permintaan Nabi Musa. Karena Fir'aun nantang.
Tentukan satu hari di mana kita akan tanding siapa yang lebih unggul, Fir'aun atau Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha. Kita janjian di hari raya yaumuz zinah, hari perhiasan. Hari raya identik dengan hari orang itu berhias, menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu duha, ini kalau kita bahas panjang lebar tentang waktu duha, ini satu surat nggak selesai ya. Padahal kita tinggal kurang lebih 5 menit lagi insya Allah. Maka saya singkat. Ini juga sambil nunggu jamaah, karena biasanya jamaah datangnya belakangan ketika hampir dekat buka puasa baru rame ya. Padahal kita sudah umumkan kita mulai jam 5, kajian mulai jam 5. Mau berapapun yang datang, jam 5 sudah datang, waktu jam 5 kita mulai gitu ya. Maka saya perpanjang ini tadi muqaddimahnya, ini sudah rame nih, baru kita masuk ke inti supaya enggak kelewatan. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah senyap, telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sekali-kali tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Qala wa ma qalaka, jadi wa ma aghdabaka, tidak memarahimu. Jadi tidak diturunkannya wahyu dalam rentang waktu tertentu itu bukan berarti Allah marah. Tidak langsung Allah turunkan pertolongan untuk kaum muslimin sekarang ini bukan berarti Allah sedang marah sama kita, enggak. Belum tentu, tapi kita diuji. Yakin enggak? Innan nasra minallah wan nasru qarib wal fathu qarib. Yakin enggak dengan itu? Ini ujian kita semua. Selama kita menjalankan keislaman kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti kita akan mendapatkan idza jaa nasrullahi wal fath. Yakin itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Al-ula, dunia ini salah satu namanya adalah al-ula. Setelah dunia, akhirah. Yang kedua, yang terakhir, yang tidak ada lagi setelahnya segala sesuatu. Dialah yang terakhir, akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini janji Allah, dan benar-benar Tuhanmu akan memberikanmu sehingga kamu ridha, kamu puas. Ini janji Allah, dan Allah sudah berikan kepada Nabi SAW sebagiannya. Tinggal nanti di akhirat, di surga akan Allah penuhi janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi kamu? Nabi SAW ketika masa kanak-kanaknya, beliau sempat merasakan bagaimana menjadi seorang yatim, ditinggal bapak, bahkan tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia, lalu dikafil oleh kakeknya, ditanggung oleh kakeknya, diasuh oleh kakek, lalu pamannya, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia, Allah, menemukanmu, mendapatkanmu dalam keadaan bingung, enggak tahu apa itu kitab, apa itu agama. Fahada, kemudian Allah beri petunjuk, yaitu kerasulan. Sebelumnya kenabian, Nabi diangkat jadi Nabi dengan Iqra, dan Nabi diangkat jadi Rasul dengan Ya ayyuhal muddathir. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah Allah menemukanmu
dalam keadaan miskin, fakir, ail, kekurangan, fa'aghna, kemudian Allah cukupkan kamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya menikahkan Nabi kita dengan Khadijah, maka Rasul menjadi cukup. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan tentang keadaan Nabi SAW yang dahulu sebelum beliau diangkat jadi Nabi, ketika masa kecil, bagaimana dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus disyukuri. Oleh karena itu Allah ingatkan, fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, karena engkau pernah menjadi anak yatim, maka fala taqhar, jangan engkau zalimi mereka. Harta anak yatim karena kebetulan bapaknya kaya, mewarisi harta yang banyak, terus kita dipercaya untuk menjadi walinya, lalu kita berbuat zalim, ini tidak boleh. Fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta ada dua, meminta mengemis, meminta sesuatu materi, dan meminta soal bertanya. Kedua orang ini tidak boleh tanhar, fala tanhar, tidak boleh dibentak. Ini untuk guru khususnya, ketika ditanya oleh muridnya, kalau pertanyaannya itu enggak pantas, maka jangan marah-marah, jangan bentak muridnya, tapi arahkan dia agar bertanya dengan pertanyaan yang lebih baik, dengan lemah lembut. Begitu pula dengan pengemis, kalau memang kita enggak mau ngasih, enggak usah bentak-bentak, angkat saja 5 jari ini, mohon maaf. Atau di dada begitu ya, mohon maaf, rasanya sakit, saya nggak bisa ngasih karena saya juga nggak punya misalnya. Sudah, lemah lembut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inilah ayat terakhir sekaligus penutup pertemuan kita pada kajian hari ini. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah, nyatakanlah, fahaddits. Coba kalau kita perhatikan larangannya, fa ammal yatim fala taqhar fala tanhar, pakai ra. Ra itu huruf takrir ya, huruf tikrar. Ra jelas kelihatannya. Huruf syiddah atau bainiyah ya, bainiyah lin Umar. Tapi kalau hadits huruf tha, dia huruf hamas, huruf yang berdesis. Fahaddits. Kalau nikmat Allah sudah nggak usah koar-koar, cukup ungkapkan saja sewajarnya, ceritakan dengan orang-orang yang dekat. Nggak perlu 5.000 followernya semua dikasih tahu. Saya baru beli Pajero baru, beli HP baru, pamer. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kan dalam rangka untuk mengungkapkan dan menceritakan nikmat. Iya, tapi jangan masuk ke dalam bab riya atau pamer. Sedikit-sedikit pamer. Tidak semuanya harus kita sampaikan, tidak semuanya harus kita ceritakan. Karena barangkali ada orang-orang yang merasa ketika melihat nikmat tersebut kita rasakan, muncul hasad, muncul kedengkian, minimal sakit ketika dia tidak mendapatkannya. Maka pintar-pintar dan pandai-pandailah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Selalu ingat, bersyukur itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati, yaitu i'tiraf, mengakui kalau nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kerja keras kita, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang ketiga, gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, menambah ibadah, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai tafsir surat Duha, insyaallah akan kita lanjutkan dengan tafsir ayat-ayat dan surat-surat pendek berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.